Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempersembahkan video kompensasi dan teori upah yang terdiri dari kelompok Aprilia, Agnes, Aspiah, dan Fatimah. Berikut videonya. Definisi dari kompensasi adalah bentuk pembayaran dalam bentuk manfaat dan insentif untuk memotivasi karyawan agar produktivitas kerja semakin meningkat. Kompensasi dapat mencangkup berbagai elemen seperti gaji pokok, bonus, tunjangan, asuransi kesehatan, cuti, pensiunan, dan manfaat lainnya. Bentuk pembayaran ada 3, yaitu direct financial, indirect payment, non-financial rewards. Direct financial itu pembayaran uang secara langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Sedangkan indirect payment itu pembayaran tidak langsung dalam bentuk tunjangan seperti asuransi dan liburan. Dan yang terakhir, non-financial rewards adalah tunjangan non-tunai yang diberikan organisasi kepada karyawannya. Perbedaan upah dan gaji. Upah berdasarkan jumlah jam, sedangkan gaji berdasarkan waktu mingguan, 2 mingguan, bulanan, atau tahunan. Bentuk-bentuk upah pembayaran berdasarkan performa. Yang pertama ada upah per potong atau yang biasa disebut upah per unit, adalah berdasarkan jumlah upah daripada jumlah barang produksi yang diproduksi, karena menurut teori karyawan harus dibayar menurut hasil kerja nyata. Upah yang besarnya berdasarkan unit yang diselesaikan dikalikan dengan tarif upahnya. Yang kedua ada insentif. Apa sih insentif itu? Insentif adalah bentuk kompensasi dari perusahaan kepada tenaga kerja sebagai tambahan penghasilan di luar gaji atau upah bulanan sebagai penghargaan atas kerja kerasnya dalam bekerja. Dan yang terakhir, merit pay. Dari mana sih merit pay itu berasal dan apa sih merit pay itu? Yang pertama, kata merit berasal dari bahasa Inggris yang berarti jasa, manfaat, serta prestasi. Dengan demikian, merit pay merupakan pembayaran imbalan atau reward yang dikaitkan dengan jasa atau prestasi kerja atau kinerja seseorang maupun manfaat yang telah diberikan karyawan kepada organisasi. Macam-macam benefit yang diterima karyawan. Yang pertama, supplemental pay benefit. Yang kedua, pajak untuk tunjangan kepada para penganggur. Yang ketiga, insuransi benefit. Yang keempat, retreatment benefit. Teori upah ada 2, yaitu teori tawar-menawar dan teori standar hidup. Teori tawar-menawar adalah tingkat upah ditentukan oleh tawar-menawar di pasaran tenaga kerja, sedangkan teori standar hidup adalah buruh harus dibayar secara layak agar dapat memenuhi kebutuhan standar hidupnya. Sistem upah waktu. Sistem upah menurut waktu merupakan sistem upah yang didasarkan atas waktu pekerja dalam melakukan pekerjaan. Seorang pekerja dibayar berdasarkan berapa lama ia bekerja. Upah jenis ini dapat diberikan secara per jam, harian, mingguan, dan sebagainya. Apabila kualitas pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan kuantitas dan karyawan terus-menerus terlibat dalam proses pekerjaan, maka sistem upah waktu lebih tepat untuk digunakan. Namun, sistem upah waktu memiliki kelemahan, di antaranya tidak mendorong karyawan untuk memaksimalkan pengguna tenaganya. Kemudian, upah sama rata bagi buruh yang rajin dan malas. Pembayaran upah dapat dilakukan di muka atau di belakang. Maksudnya bekerja dulu baru upah kemudian. Contoh pekerjaan yang menggunakan upah menurut waktu adalah pekerja bangunan. Kemudian upah borongan. Upah borongan adalah sistem pembayaran upah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara pemberi upah dengan penerima upah tersebut, yang biasanya diberikan pada awal pengerjaan sampai pengerjaan tersebut selesai. Upah borongan biasanya diterapkan dalam pekerjaan yang berhubungan dengan proyek sekali jadi. Contohnya seperti proyek pembangunan rumah, nantinya pemberi kerja melakukan kesepakatan dengan pihak pemborong untuk menyelesaikan tugas tertentu. Sistem borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
Jika selesai tepat pada waktunya, ditetapkan upah sekian rupiah. Sistem ini disebut juga gain sharing, sistem yang dapat dibagi dua. Yang pertama sistem kuno, yang kedua sistem baru. Kemudian ada sistem upah premi. Sistem upah premi merupakan upah khusus yang diberikan kepada pekerja karena prestasi yang dimilikinya. Misalnya pekerja pada hari libur memiliki keterampilan yang sangat khusus, melakukan pekerjaan yang berbahaya, dan lain-lain. Premi adalah hadiah atau bonus yang diberikan kepada karyawan karena berkat pekerjaan yang ia lakukan telah memberikan suatu keuntungan bagi perusahaan. Bagi manajemen, biaya dapat ditekan, memperbaiki perimbangan biaya dan produksi, meningkatkan daya guna fasilitas yang ada, kemudian meningkatkan moral pekerja. Bagi karyawan, kesempatan untuk memperoleh upah yang tinggi, pengakuan atau penghargaan dari perusahaan, kemudian persaingan sehat di antara pekerja, dan yang terakhir, kesempatan untuk meningkatkan standar hidup. Sistem upah Halsey ditetapkan dahulu upah minimum di mana buruh tidak boleh menerima upah lebih rendah dari itu. Bagi buruh yang berprestasi baik, diberikan premi 50% dari upah kelebihannya. Selanjutnya ada sistem upah Rowan. Jika Halsey memberi premi 50% dari upah yang dihemat, Rowan memberi premi sekian persen dari jumlah waktu yang dihemat. Setelah itu ada sliding scale. Sliding scale berarti skala upah meluncur. Dalam hal ini, upah naik turun sesuai dengan harga penjualan dari hasil produksi. Jika harga produksi naik, maka upah pun naik. Sebaliknya, jika harga produksi menurun, maka upah pun akan ikut menurun. Tapi ditetapkan pula suatu upah minimum. Selanjutnya ada upah indeks. Sistem ini memberikan upah naik turun sesuai dengan perubahan indeks biaya penghidupan sehari-hari. Perubahan ini diadakan setelah terdapat suatu perubahan di dalam angka-angka indeks yang besarnya telah ditetapkan lebih dahulu. Production sharing ini sama halnya dengan profit sharing, yang dimana suatu usaha kerja ini sama antara manajemen dan buruh. Akan tetapi, bagian tabungan dihasilkan dari pengurangan biaya produksi. Jaminan upah tahunan. Ada perusahaan yang menjamin tenaga kerjanya yang menerima upah stabil setiap bulan selama 1 tahun. Tentu saja hal ini sangat disenangi buruh, terutama pada perusahaan yang musiman. Tenaga kerja maunya terjamin penghasilan mereka tiap bulan, tidak peduli apa mereka bekerja atau tidak, disebabkan musim. Perusahaan yang menghasilkan dan menjual kebutuhan sehari-hari lebih mudah menjamin penghasilan pegawainya dibanding perusahaan yang menghasilkan barang industri, karena penjualan sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar. Keuntungan lain-lainnya. Salah satu bentuk monetary benefit ini adanya pembayaran upah yang tetap dilakukan dalam masa cuti dan libur. Banyak pabrik yang melaksanakan hal ini, memberikan masa libur kepada pegawainya, tapi tetap dibayar. Keuntungan lain yang dapat karting apabila membeli barang-barang yang dibuat oleh pabrik tersebut, program tabungan, pembayaran dana pensiun, dan dapat pinjaman selama mengganggu, kafetaria murah, perpustakaan kursus pakaian kerja, dan perlengkapan kerja. Di samping itu, ada pula benefit yang tidak bersifat moneter, seperti diberi tanda penghargaan kepada karyawan yang berjasa dan sudah bekerja selama sekian puluh tahun, dan sebagainya. Baik, sekian dari kelompok 4. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.